Kalau memang cowok itu ternyata sudah tidak ada keinginan untuk balik lagi terus bertanggung jawab tentang apa yang dia lakuin gitu kan terhadap kamu, ya kamu nggak mau harus melupakan gitu kan, melupakan cowok itu kemudian membuka lembaran baru gitu. Welcome back to my channel, bos. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Tuh suara saya sampai serak gitu kan, karena ini dahsyat banget yang curhatan yang keenam ini gitu kan ya. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Yang baru bergabung silahkan subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe ya kan, yang sudah subscribe silahkan like, komentar boleh gitu kan ya, kemudian di share agar mendapatkan manfaat. Intinya pencerahan-pencerahan yang bisa saling berbagi di sini gitu kan ya, karena kebanyakan dari orang-orang yang curhat adalah mereka yang rapuh gitu, karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah gitu kan, udah pusing mungkin, udah galau gundah gulana nggak karuan gitu kan ya. Oke, ini mereka memberanikan diri untuk curhat di sini gitu kan. 100% kerahasiaan pribadi kalian, dalam arti biodata pribadi kalian itu terjaga 100%. Tidak akan pernah saya up nama, nomor telepon dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, seperti yang sudah teman-teman semua baca gitu kan ya di judul terus di thumbnail gitu kan. Ini no clickbait. Ini benar-benar no clickbait. Ini cerita dari salah seorang teman kita gitu kan, sahabat kita di luar sana. Dia nggak kasih alamat gitu kan. Kalaupun kasih alamat akan saya tutup gitu. Oke ya, kita langsung coba baca seperti ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Dia pakai emot nangis gitu kan. Oke. Benarkah ini WA resmi akun YouTube yang curhatan itu? Iya benar sekali gitu kan. Bos YouTube Jawa, silakan subscribe. Jika benar aku mau curhat silakan. Nama aku saya tutup di sini seperti biasa, saya tidak tampilkan gitu kan ya. Dulu aku pacaran kurang lebih sampai 5 tahun sama cowokku. Oke, dia pacaran sampai 5 tahun, Bos. Pacaran sampai 5 tahun ya kan. Oke, sudah saling kenal dekat sampai keluarga sudah saling kenal gitu. Oke. Jadi 5 tahun itu keluarga mereka sudah saling mengenal nih antara dua keluarga itu. Oke. Singkat cerita kami melakukan hal intim. Oke. Singkat cerita dia berdua ini melakukan hal intim. Oke. Begonya aku mau saat itu, aku sangat menyesal gitu. Dia sangat menyesal setelah melakukan hal itu gitu kan. Aku tak hamil. Berarti dia melakukan hal intim itu, dia tak hamil gitu kan. Oke. Cuma keperawananku dia ambil. Selang beberapa bulan aku diputusin katanya. Selang beberapa bulan itu, jadi setelah melakukan hal itu dia diputusin gitu kan. Apa yang harus aku lakukan sekarang kak katanya. Dia tanya gitu kan. Aku nyesel katanya. Semoga kalian para cowok bisa jaga kehormatan kalian, dan buat cowok jangan jadi seperti si brengsek ini katanya. Terima kasih kak. Semoga channel kakak semakin maju dan bisa membuat dan bisa buat berbagi serta menjaga kerahasiaan yang curhat. Oke, itu sudah pasti. Itu prinsip saya utama ketika saya ibaratnya membuat channel ini. Itu udah pas, sudah prinsip saya, dan itu pokoknya yang jadi pegangan saya adalah merahasiakan biodata kalian yang pada curhat. Oke. Jadi ini adalah korban ya, korban dari si cowok gitu kan. Sudah pacaran 5 tahun, sudah saling kenal, keluarganya saling kenal gitu kan ya. Kemudian dia eh, berani melakukan hal-hal intim seperti itu, ya kan. Namun dia tidak hamil gitu. Jadi dia melakukan hal itu sama cowoknya, tapi dia tidak hamil gitu. Dan dahsyatnya si cowok itu selang beberapa bulan
dia itu mutusin dia gitu-gitu aja. Ya saya nggak tahu karena dia nggak cerita gitu kan kenapa sebab musababnya dia diputusin atau karena memang apa. Tapi kayaknya dari curhatan ini gitu kan ya, yang benar-benar mutusin itu 100% adalah itu cowoknya. Dan itu karena sebab apa, mungkin dia marah atau dia cemburu atau dia apa, saya nggak tahu. Kayak apa yang harus aku lakukan sekarang? Yang harus kamu lakukan adalah yang pertama mungkin ya kalian temen ini mungkin harus tobat bener-bener gitu kan, minta ampunan, kemudian ia berusaha untuk melupakan gitu. Tapi ini panjang banget kalau saya ceritain gitu kan. Berusaha untuk melupakan gitu kan. Kalau memang cowok itu ternyata sudah tidak ada keinginan untuk balik lagi terus bertanggung jawab tentang apa yang dia lakuin gitu kan terhadap kamu, ya kamu nggak mau harus melupakan gitu kan, melupakan cowok itu kemudian membuka lembaran baru gitu. Oke, itu yang harus kamu lakukan. Kemudian ketika ini saya agak gimana ya, karena ini cowok kenapa nggak tanggung jawab terhadap apa yang dia lakuin gitu loh. Dan menurut saya ini ceweknya bener-bener kacau yang luar biasa gitu, tingkatnya tingkat atas lah, kalau galau tuh tingkat atas dan bener-bener sulit untuk diredamkan, kecuali dia memang menemukan cowok yang mungkin bisa menggantikan kemudian menerima dia apa adanya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi buat kamu nih yang curhat gitu kan, yang udah pasti pasti mendengarkan karena kamu yang request gitu kan ya, pasti kamu mendengarkan. eh ini solusi, ini pendapat saya pribadi gitu kan ya. Coba kamu untuk melupakan masa lalu kamu gitu kan. Jangan sampai ibaratnya ingat kembali masa lalu itu, buka lembaran baru dan coba untuk membuka hati kepada yang lain. Dan ketika kamu membuka hati kepada yang lain gitu kan, tolong cari laki-laki yang bener-bener gitu kan tulus, ibaratnya bener-bener ingin menerima kamu gitu kan apa adanya gitu, karena sangat sulit, ini sangat sulit nanti cowok itu akan menerima. Tapi kalau cowok itu benar-benar karena niat untuk ibadah ibaratnya menikahi kamu, dia akan menerima kamu itu kan ya. Ini lumayan gitu kan ya, ini lumayan. Kenapa kamu harus bisa kuat di sini, kamu harus bisa kuat, kamu harus bisa membuka lembaran baru. Jika kamu terlalu ibaratnya terpuruk dalam satu masalah ini gitu kan yang besar ini, ya selamanya kamu akan terpuruk gitu. Tapi kalau kamu yakin gitu, kamu yakin kalau kamu tuh ibaratnya bisa menemukan pasangan yang lebih bagus, yang lebih ibaratnya lebih baik daripada cowok yang kemarin gitu kan. Kalau memang cowok itu nggak mau tanggung jawab 100%, ya maka kamu harus move on gitu, harus move on. Jangan putus asa, hidup kamu jangan putus asa gitu kan. eh, pasti pasti ada jalan keluar gitu kan, pasti ada jodoh yang menanti kamu yang benar-benar ini, asal yaitu kamu terus terang ketika kamu ingin eh, bersama cowok yang lain gitu, dalam arti ingin mencari jodoh gitu kan, kamu harus terus terang apa adanya, jangan menutupi sedikit pun kekurangan kamu gitu kepada dia. Namun ya tentu saja kamu ceritanya jangan ke sekedar pacar gitu. Ketika kamu ingin melangkah ke suatu jenjang pernikahan, maka kamu harus cerita itu kepada dia. Ya, karena mau nggak mau nanti si cowok itu akan mengetahui gitu asal usul kamu gitu kan, terus masa lalu kamu seperti apa. Lambat laun kalau kamu tutupi pasti akan terbongkar. Lebih baik kamu cerita apa adanya di saat kamu tapi ingin menikah, jangan kamu cerita ke orang lain ibaratnya yang hanya sekedar pacar ya. Karena jika sekedar pacar nanti dia juga akan ninggalin kamu karena mohon maaf kekurangan kamu ini gitu. Oke, seperti itu ya. Pasti mencerahkan. Silakan nanti yang curhat ini juga buat teman-teman juga semua subscriber saya dimanapun berada, ayolah gitu kan, berusaha untuk menjaga diri kita masing-masing gitu kan, ya masing-masing dulu lah, kalau tidak bisa orang lain ibaratnya ini ya kita dulu ya.
jaga dulu gitu kan, kehormatan kita masing-masing. Oke, itu aja. Oke ya, itu saja. Dan ini semoga kalian para cewek juga bisa menjaga kehormatan kalian gitu. Oke. Oke, ini saya agak bingung gitu kan ya. Ternyata dapat seperti ini di part ke-6 atau sesi ke-6 ini. Oke, itu pesannya buat pesan dari si pencurhat ini kepada teman-teman semua baik cowok maupun cewek gitu kan, jaga kehormatan gitu kan. Dan yang cowok tolong jaga, saling menjaga. Kalau kamu benar-benar mencintai itu tidak merusak katanya gitu. Oke ya, oke. Terima kasih Kak, semoga channel Kakak semakin maju dan bisa buat orang berbagi serta menjaga kerahasiaan yang curhat. Oke, udah pasti. Oke ya teman-teman semua, ingat buat semuanya, buat teman-teman semua saling menjaga gitu kan, saling menghormati, selalu pasangan kita gitu kan bener-bener dijaga lah gitu, jangan sampai dirusak gitu. Ya seperti itu. Saya berharap cowok saya berharap cowok dari yang ini itu mendengar video saya. Ya, mendengar video saya dan kamu bisa luluhkan hati kamu sendiri gitu kan untuk tanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Semoga cowok ini mendengar video saya. Saya tidak memaksakan, saya bukan siapa-siapanya, tapi tolong buka pikiran kamu, buka hati kamu gitu kan. Inilah orang yang sudah berjuang kamu bareng-bareng selama 5 tahun, mengenalkan ke orang tua kalian masing-masing gitu kan. Tolong buka. Saya tidak memaksakan hal-hal apapun, tidak gitu kan. Apalagi memaksakan orang lain, tidak. Coba dibuka hati kamu, pikiran kamu gitu kan, terus diri kamu gitu kan. Kalau bisa, kalau benar-benar bisa, kamu harus tanggung jawab terhadap ini gitu. Terhadap apa yang kamu lakukan. Dan kamu tuh cowok gitu kan. Kamu tuh cowok. Jadi wajib untuk tanggung jawab. Itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan subscribe bos.